Selamat malam semua. Selamat datang di Vihara Apalai Kita Supara. Dan selamat datang di Remon Teater Madura. Dan selamat datang pula di art project saya berjudul Mas Studios. Teman-teman, semoga kalian semua baik-baik saja. Dan apabila kalian bertanya tentang bagaimana kabarku malam ini, aku pikir dan aku berharap aku akan lebih baik nantinya, karena ada hal yang harus aku tuntaskan malam ini. Ya, tiba-tiba ketika mengenang memori, saya menjadi melankolis suatu ketika. Dan malam ini akan aku runtuhkan bersama-sama. Sebagai seniman, saya nampaknya masih sedikit romantis. Ya, teman-teman yang baik hatinya,
malam ini berdiri di sini menyeretku pada sebuah peristiwa bertahun-tahun silam. Ya, semuanya akan saya ulas dari diri saya, tentang identitas siapa diri saya. Baiklah, berbicara tentang ingatan dan memori, saya ingin hadirin suatu ketika nanti akan mengingat dan mengenang saya. Walau saya akan menjadi tak berantah, walau padanya saya akan menjadi apa dan bagaimana. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sufi Wahyudianto. Saya lahir di Bangkalan pada tahun 1992. Walau pada kenyataan yang sebenarnya saya tidak pernah lahir di tahun itu. Saya sebenarnya lahir pada tahun 28 April 1993. Perubahan tahun tanggal lahir saya itu berawal dari sebuah kesalahan yang sampai saat ini saya ingat, yaitu kesalahan kepala sekolah saya, karena beliau menyamaratakan semua siswanya menjadi tahun kelahiran 92. Saya tidak bisa protes waktu itu, tapi saya akan terus mengingatnya. Jangan tanya akte kelahiran pada saya. Saya lahir di sebuah desa 8 kilo dari jalan raya. Ya, saya lahir di tempat yang sangat-sangat desa. Dan tanya pula kepada saya apakah saya bersekolah TK, karena saya tidak punya kesibukan itu. Saya tidak pernah sekolah di taman kanak-kanak. Teman-teman, setiap kali saya melihat kartu tanda penduduk, di situ banyak intervensi negara yang dilakukan terhadap kita. Bahkan di agama, status perkawinan, dan lain sebagainya. Termasuk sebuah monumen, yaitu tanggal tahun 92 yang terus aku bawa sampai saat ini. Ya, teman-teman yang teduh jiwanya, tidak hanya saat SD, saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang ingin saya lupakan. Mengingat kenangan lain, malam ini saya juga diseret pada sebuah peristiwa ketika saya menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri di Surabaya. Ya, saya mengingat seseorang. Aku dan Agnes, sesuatu yang tersembunyi dan terlambat. Melihat kartu tanda penduduk itu dan melihat beranda Facebook, kenangan saya selalu melompat peristiwa di masa silam. Hati saya dibuat remuk olehnya. Ya, dia seorang Agnes. Agnes Desi Ulansari. Dia adalah perempuan yang paling dicemburui oleh kekasih saya waktu itu. Perempuan yang tak pernah kulihat secara langsung. Perempuan yang tak pernah kenal sebelumnya. Namun saya merasa kita sangat dekat. Dekat sekali. Sangat dekat. Dan tidak pernah pergi. Ya, dia Agnes adalah gadis yang begitu kuat. Seseorang yang menginspirasi. Pernah suatu ketika saya jatuh. Ketika saya mengingatnya, saya kemudian bangkit. Ya, bagi saya Agnes adalah suatu keterlambatan. Tapi saya tidak pernah menyesal. Saya tidak akan pernah bisa menyesal. Saya yakin suatu saat nanti kita akan berjumpa dan saling mengenalnya. Saya terharu dan dibuat ngilu saat diam-diam saya menginboxnya atau menulis 1-2 kalimat di berandanya. Meski saya tahu saya tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Berikut adalah hal yang paling aku ingat ketika mengenang Agnes. Seorang teman mengabari saya melalui inbox bahwa ada seseorang bernama Agnes yang tidak pernah dikenal sebelumnya.
Ini adalah beberapa inbox dari teman saya yang bernama Leslie. Saya ngilu kadang ketika saya mengingat apa yang telah saya lakukan. Pernah saya jatuh dari titik yang paling jatuh, saya mengingat dia. Dan ketika saya mengharapkan sesuatu, saya mengingat dia. Pada tahun 2014 tanggal 7 Juni, saya pernah menulis, terima kasih. Kamu tahu pagi ini tidak ada yang berbeda, kecuali bangunku yang agak pagi. Ya, saya selalu berdialog dengan dia. Dan kemudian pada tanggal 14 Juni 2014 kembali saya mengatakan pesan kepadanya, selamat malam. Besok andai di lomba lukis, biar kayak seniman. Dan doain kakak ya, semoga bisa menang. Saya terus melakukan itu. Setahun kemudian saya menginbox dia lagi. Itu tepat ketika saya ingin memulai sebuah proses penting dalam kehidupan saya, dalam proses berkesenian saya. Agnes, Mas 2 bulan lagi akan pameran tunggal, mimpi besar bagi saya. Doain saya dari sana ya. I miss you. Aku tulis 30 November 2015. Ya, dia adalah sosok Agnes. Dia seorang mahasiswa matematika yang diam-diam selalu hadir ketika saya menjadi seorang mahasiswa dan aktif di organisasi. Ketika saya menyuarakan suara-suara mahasiswa dan bertiak lantang, diam-diam dia menyelinap di antara kerumunan untuk melihat diri saya. Dia selalu aktif mengcopy-paste apa yang telah saya bikin status di status Facebook dan dijadikan tweet-tweetnya di Twitter. Ya, dia akan sebulan Sari. Teman-teman, Agnes sebenarnya sudah lama meninggal. Dia terkena leukemia yang akut. Oleh sebab itu saya selalu merasa kuat ketika di titik jatuh. Saya selalu merasa kalah dibandingkan dia, karena di titik-titik terakhirnya dia menjadi seseorang yang terus mengobati dirinya dan berusaha untuk kuat dan bertahan hidup. Tapi kenyataan berkata lain. Ya, saya selalu membaca dan menulis pesan-pesan yang pernah aku tulis kepada dia. Saya selalu berharap diam-diam dia akan membacanya dan selalu akan mendoakan kebaikan atas diriku untuk kehidupan yang lebih baik bagiku. Dia adalah sosok yang penting bagiku. Sampai saat ini, dua hal itu, kartu identitas dan beranda Facebook, menjadi sebuah menara, sebuah memori yang sekali aku lihat men-trigger kenangan-kenangan masa lalu saya. Malam ini saya berbagi pada kalian. Mungkin itu sebuah kenangan yang sangat personal. Tapi teman-teman, masih ada hal lain pula yang saya yakin kita semua akan mengalaminya. Ya, pada tahun 1999, belum genap tahun Soeharto jatuh pada bulan Februari 1999, Madura Berita, Madura Pertengahan, pemadaman listrik di Pulau Garam tersebut berlangsung selama 3 bulan. Di Jakarta, waktu itu adalah gelanggang di mana demonstrasi dan tuntutan disampaikan. Angin reformasi selama kita hidup. Dan di Madura pada saat yang sama, kekuasaan Orde Baru mendemonstrasikan kekuatannya melalui hantu-hantu ciptaannya berupa ninja. Isu ninja disebar berupa untuk menciptakan kecemasan, ancaman, dan ketakutan. Sesama warga saling curiga dan celakanya juga saling bunuh. 1999 adalah tahun-tahun yang penuh misterius. Pembunuhan, penghilangan, dan seterusnya. Dan kita kurang akrab dengan satu hal lain, yaitu Petrus.
menembak misterius. Ya, berbicara tentang ninja di Madura, saya mengingat akan satu hal, yaitu ninja Hattori. Mungkin teman-teman dia adalah ninja Hattori. Ninja Hattori berdasarkan kacamata saya dan teman-teman yang lainnya yang lahir di tahun 90-an. Kita mengenal sosoknya sebagai pahlawan pembela kebenaran, ninja yang baik hatinya. Ninja Hattori dibuat oleh Fujiko Fujio, mulai masuk televisi Indonesia melalui RCTI pada tahun 1997. Kemudian berpindah ke Indonesia pada tahun 2000 dan kemudian pindah ke Space Tune pada tahun 2015. Sebenarnya ninja Hattori adalah legenda ninja di Jepang, sebuah kisah nyata tentang kesetiaan seorang ninja bernama Hanzo Hattori, ninja pada depan waktu itu yang begitu setia kepada kaisarnya, yaitu Tokugawa Ieyasu, seorang shogun penguasa Jepang pada tahun 1570-an. Rupanya ninja yang saya bayangkan begitu sangat jauh dari ninja dari bayangan orang-orang dewasa. Ninja di kepala saya adalah seorang ninja yang membela kebenaran, ninja yang baik hatinya, tapi sangat berbeda di kepala oleh orang-orang dewasa waktu itu di tahun 99. Ninja bagi mereka adalah ninja yang jahat dan membunuh banyak kiai di Madura. Nah, mengingat itu semua nampaknya begitu politis. Saya teringat akan sosok yang begitu setia kepada Soeharto, panglima besar kesayangannya, serupa dengan Hattori pada Tokugawa Ieyasu. Beni Murdani, panglima yang begitu setia, panglima yang terlibat beberapa operasi militer, salah satunya peristiwa Tanjung Priok yang banyak menewaskan demonstran Islam. Beni Murdani disinyalir sebagai sosok terkuat di militer setelah Soeharto. Namun pada tahun 1998 hubungan Murdani memburuk. Murdani disinyalir akan merangsek masuk menjadi pimpinan tertinggi dengan perlahan. Itu menjadi sebuah ancaman dan puncaknya Murdani diberhentikan, putus sudah. Ya, itu tentang Murdani. Dan ketika kita mulai mencurigai satu hal, di negeri ini hanya ada satu pasukan elit yang bergerak begitu cepat. Itu lain tidak bukan Kopassus. Ya, Kopassus. Tahun itu, sebelum itu adalah tahun 1998. Peristiwa demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta.
itu adalah tahun-tahun demonstrasi. Gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sepenuhnya mendapat dukungan oleh segala elemen masyarakat setelah krisis moneter terjadi, dan rakyat sepenuhnya mendukung reformasi. Soeharto tumbang, dia berhenti menjadi presiden pada tahun 21 Mei 1998. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ya, begitulah analogi tentang ninja dan peristiwa yang terjadi di sekitar tahun itu. Lalu kita bertanya, siapa? Dan silakan tentukan sendiri jawabannya. Ninja dan kepala yang pecah. Saya menjadi semakin bingung. Kepala saya serasa pecah memikirkan ninja-ninja itu. Bagaimana mungkin sosok ninja sebagai jagoan pembela kebenaran menjadi pemburu kunci, memburu kiai, sehingga saya harus mengungsi agar aman. Saya masih ingat betul, saban asar ibu berkemas dan mengajak saya pergi ke rumah tetangga. Kami menumpang tidur, berkumpul semua ibu dan anak-anak di sebuah rumah, sedangkan lelaki dan bapak-bapak berjaga di lorong dan balai-balai desa waktu itu. Kenapa harus ninja? Dulu saya tidak terima. Ninja Hattori menjadi jahat. Kenapa harus diambil sosok ninja yang jauh sebagai penamaannya? Sesuatu yang diadopsi dari Tangrata, dari Jepang. Jepang yang begitu jauh dengan kultur Indonesia. Mungkin untuk menjauhkan bau siapa sebenarnya yang menjadi pelakunya. Ya, kemudian muncul Mas Julius. Dalam gulita Mas Julius tewas. Sesosok lelaki yang berjalan cepat dan meracau tewas di pojokan pasar. Mas Julius tewas setelah seseorang meneriakinya ninja. Masa kalap waktu itu, setelah berhari-hari hidup mencekam dan penuh dengan kewaspadaan. Mas Julius ternyata adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia adalah seseorang yang terus mengadakan perjalanan sepanjang hidupnya, hingga pada akhirnya sesosok tanpa identitas tersebut harus mengakhiri kisah perjalanannya tepat di pojokan pasar di bawah patung Garuda. Ya, dia Mas Julius. Ini adalah beberapa arsip foto tentang kakek saya, paman, dua sosok lelaki yang selalu bersiaga di Madura waktu itu. Kakek saya adalah guru ngaji dan paman adalah seorang lurah. Kakek adalah salah satu yang dibunuh ninja waktu itu. Aku mengungsi. Lelaki-lelaki itu jarang tidur pada peristiwa itu. Ini adalah seorang paman saya yang menjadi lurah. Dia seorang pemimpin.
Dan ini adalah hal lain bagi saya. Ini adalah saat paling bahagia ketika masa anak-anak saya. Ya, ini saat ulang tahun. Bagi saya, melihat sebuah foto, ada sebuah irisan tajam. Kebahagiaan dan kesedihan adalah seperti dua mata pisau. Seperti hanya kedatangan dan kepergian. Saya menemukan sesuatu, lalu saya kehilangan sesuatu. Ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita berikan sebagai konsekuensi dari sebuah sejarah yang kelam, dari memori-memori yang tidak ingin kita ingat, dari memori-memori kelam yang selalu mengikuti kita? Kita jawab malam ini. Jika ada kerikil di dalam sepatumu, keluarkan. Seperti hanya ketakutan, trauma, kesakitan, dan atau apa-apa yang bahkan tidak ingin kamu utarakan. Kita tuntaskan malam ini. Di sini saya membawa sesuatu. Ya, saya membawa kampung ini, di mana di dalam kampung ini bertuliskan tentang sebuah ketakutan, memori kelam, atau apa-apa yang ingin kamu lupakan. Saya akan menunjuk salah seorang di antara teman-teman sekalian untuk menuliskan kampung ini di lantai, menuliskan harapan-harapan kalian. Ketika kampung ini habis dan kalian telah menuliskan harapan-harapan baru, kita sudah melupakan, kita sudah meruntuhkan memori-memori yang ingin kita hancurkan. Aku harap malam ini kita selesaikan. Aku meminta seseorang di sana yang berkacamata untuk membantu saya. Ya. Kembali jika kamu sudah memutuskan. Dan seseorang yang berada di belakang kanan, di belakang. Seorang di sebelah sana berbaju biru. Teman-teman bisa menulis dimanapun sampai waktu itu habis dan kembali ke sini bersama saya. Kenapa? Dulu datang.
saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya malam ini yang telah membantu saya malam ini. Dengan demikian performa saya selesai. Terima kasih.